Ya, selamat ketemu lagi di mata kuliah analisis pengambilan keputusan. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita terkait decision analysis atau analisis keputusan. Saya akan share ke teman-teman. Mungkin saya akan share screen aja. Ya, ini ada beberapa ini presensi yang sudah masuk. Ya. Nah, ini oke. F5. Ya. Jadi di decision analysis kita sudah mengetahui bahwa ada 3 tipe lingkungan pengambilan keputusan. Kita sudah pelajari 2 yang sebelumnya, yaitu under certainty dan under uncertainty di tutorial sebelumnya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan fokus ke decision making yang paling bawah, yaitu yang under risk, yang ketiga ini. Decision making under risk. Ya, yang ini ya. Yang under risk, yang bawah, yang ketiga ini. Nah, kuncinya adalah di decision making under risk ini, atau di bawah satu resiko, pembuat keputusannya mengerti probabilitasnya. Probabilitas dari hasilnya. Jadi berapa persen hasilnya nanti. Nah, kita akan langsung masuk ke yang under risk. Nah, ini. Nah, hal utama atau alternatif yang umum digunakan untuk mengetahui yang under risk ini, yang dihitung adalah yang expected, yang disebut dengan expected monetary value ini. Cari yang paling tinggi, highest expected monetary value. Nah, kita akan ambil contoh sama seperti sebelumnya, yaitu contohnya Thomson Lumber Company. Masih ingat? Thomson Lumber Company, satu perusahaan, dia punya 3 alternatif, ya kan? Ingin membangun large, small, atau nothing untuk meningkatkan penjualannya, kan seperti itu. Nah, dia ingin memaksimalkan profit, kemudian bagaimana cara perhitungan apabila sekarang dia under risk, di mana probabilitasnya diketahui, yaitu masing-masing probabilitasnya. Jadi ketika membangun atau ketika ada 3 alternatif yang diambil, membangun large, small, atau nothing, bisa jadi hasil marketnya nanti, pasarnya ada 2 hal, ya kan? Bisa jadi pasarnya favorable atau pasarnya unfavorable. Unfavorable market. Favorable artinya baik, pasarnya bagus, produknya akan banyak dibeli orang. Atau unfavorable, jadi tidak baik buruk pasarnya, sehingga mengalami kerugian. Nah, apabila diketahui di awal karena tanpa melakukan survei apapun, setiap pasar atau setiap hasil yang akan terjadi diprediksikan probabilitasnya adalah masing-masing 0,5 atau 50-50 sebenarnya ini. 50% di sini, 50% di sini. 50-50, 50%, 50 per 100, 0,5, ya kan? Jadi ada 2 kemungkinan yang terjadi, 0,5 dan 0,5. Nah, karena sebelumnya kalau dibuat tabel itu kan berarti large, small, dan nothing. Nah, untuk menghitung IMV secara manual itu ada persamaannya atau ada formulanya. Formulanya adalah probabilitas yang pertama di favorable market ini 0,5, ini favorable market, dikali hasilnya atau keuntungan yang diperoleh ketika membangun large, yaitu 200.000, masih ingat? Jadi ada, kalau saya perlihatkan lagi supaya kalian ingat, di sini
Nah, ini. Thomson Lumber Company hendak membuat ada 3 alternatif yang dimungkinkan. Construct a large, small, atau nothing. Ada 2 kemungkinan hasil atau pasar yang bisa terjadi, ya kan? Favorable dan unfavorable. Favorable yang ini pertama atau unfavorable yang kedua. Nah, di dalam under risk ini ada prosentasenya. Jadi favorable ini bisa jadi dia 50%, unfavorable-nya 50%. 50-50. 50% bisa juga ditulis dengan 0,5. 50/100, ya kan? Nah, apabila dia large dan favorable, maka keuntungannya 200.000. Kerugiannya apabila pasarnya buruk, unfavorable market adalah sebesar 180.000. Nah, ini dikalikan dengan nilai probabilitasnya. 0,5 kali 200.000 ditambah 0,5 dikali yang unfavorable. Nah, kalau kita lihat di perhitungannya, kembali ke tadi, ini. Jadi seperti ini. 0,5 dikali 200.000. Ditambah 0,5, ini kondisi unfavorable market. Dikali minus 180. Ketika small, berarti probabilitas dikali di favorable, probabilitas dikali yang unfavorable, dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan hasil IMV, yaitu sebesar yang pertama kalau large 10.000, apabila small 40.000, nothing, 0. Cari tadi highest IMV, yang paling tinggi adalah 40.000. Karena 40.000 yang tertinggi, berarti alternatif yang dipilih adalah membangun yang small plan ini. Nah, ini kan, construct a small plan, largest EMV-nya atau nilai EMV, expected monetary value yang tertinggi adalah 40.000. Sehingga alternatif yang dipilih adalah yang construct a small plan ini. Ini adalah yang dipilih. Ini bukan, ini bukan. Dengan probabilitas setengah dan setengah. Bisa nggak probabilitasnya ganti atau berubah? Bisa. Karena kadang-kadang akan ada survei juga. Nah, kita nanti akan ke arah sana, tetapi saya akan jelaskan dulu terkait expected value perfect information. Jadi, ketika ada contohnya yang menawarkan, nih, contohnya ada salah satu perusahaan scientific marketing menawarkan analisis untuk menyediakan market condition secara kondisi marketnya, favorable-nya berapa, unfavorable-nya berapa. Jadi ada satu research perusahaan atau institusi inkorporasi research yang menawarkan, kami mau menawarkan jasa untuk survei dulu, survei lapangan. Apakah marketnya banyak yang favorable atau unfavorable? Kan bisa kan disurvei. Sama seperti kalau misalnya saya punya satu produk, kemudian saya tanya ke kelas, kira-kira lebih banyak persentase yang mau beli atau tidak. Jadi nanti bisa dirata-rata atau bisa diprediksikan seperti apa pasarnya. Nah, tetapi si scientific marketing karena dia korporasi melakukan riset itu kan ada biayanya. Jadi karena dia juga bisnis, nah dia menawarkan additional informasinya ada biayanya sebesar 65.000. Pertanyaannya adalah cocok enggak? Cocok enggak? Atau sesuai tidak? Cocok itu kalau bahasa Jawanya berarti apa ya? Cocok tidak? Sesuai enggak? Worth it enggak? Gitu kan? Worth it enggak antara harga ini dengan informasi yang hendak diperoleh? Gitu. Nah, kalau berarti 65.000. Intinya kita sebagai contohnya kita adalah salah satu manajemen di Thomson, kita harus tentukan itu kemahalan atau tidak, sesuai atau tidak budgetnya, worth it atau enggak. Nah, kita bisa menghitung, caranya menghitung adalah gunakan persamaan untuk menghitung expected value of perfect information. Nah, expected value of perfect information itu punya rumus seperti ini. FVPI sama dengan FV with PI
dikurangi maksimum EMV. Maksimum EMV-nya kita bisa hitung tadi, ya kan, yang 40.000. Maksimum EMV, EMV yang terbesar. Nah, expected value with perfect information-nya dihitung berdasarkan ini, poin pertama ini. Jadi, best alternative for favorable yang paling tinggi di favorable adalah build a large dengan hasil 200.000. Best alternative for unfavorable adalah 0. Nah, dua best alternatif dari favorable market dan unfavorable market ini yang digunakan. Yang paling tinggi ya. Favorable market yang paling tinggi dengan unfavorable market yang paling tinggi. Nah, kemudian angka-angka tersebut digunakan dikalikan dengan probabilitasnya. Sehingga diperoleh $100.000. 200.000 kali setengah, probabilitasnya ditambah 0 dikali setengah. 200.000 kali setengah, 100.000. 0 kali setengah, 0. Dapat 100.000. 100.000 ini dimasukkan ke sini. Dikurangi EMV. 100.000 kurangi 40.000. Hasilnya adalah 60.000. Jadi seharusnya nilai maksimum yang harus dibayarkan untuk informasi tersebut ada ini. Ini fee maksimumnya. Kalau kita hitung dengan expected value of perfect information. Nah, tadi kan ditawari 65.000, tetapi harganya maksimal adalah seharusnya 60.000 saja. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Jelas-jelas berarti kemahalan, ya kan? Nah, kalau kemahalan mungkin ada dua hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama ya di-reject, ya kan, tidak diterima. Yang kedua mungkin bisa kalau yang cewek-cewek mungkin suka ya kan, ditawar ya kan. Jadi kenapa kok ibu-ibu suka ke pasar tradisional? Ya selain bisa ada dialog atau komunikasi interaktif, juga bisa ditawar biasanya. Kadang-kadang Rp1.000 aja ditawarnya beneran. Rp500 aja ditawar pakai pura-pura pergi dulu gitu. Nah, contohnya seperti itu. Ya enggak semua. Enggak pernah ada yang menawar lebih tinggi. Ini harganya berapa, Bu? 40.000. Gitu. Jangan, Bu, 50.000 aja. Nah, biasanya enggak ada. Ya kan, termasuk dalam bisnis seperti ini. Kalau diketahui 60.000 budget maksimumnya, atau hal nilai yang paling worth it, berarti bisa dinego mungkin. Ya, jadi itu hal untuk salah satunya untuk menghitung berapa kalau ada tawaran berapa sih nilai maksimum yang seharusnya paling sesuai atau cocok. Nah, ini nanti bisa dilihat juga expected opportunity loss. Ini sebenarnya adalah hal yang mungkin sudut pandang yang berbeda. Jadi selain EMV, expected monetary value bisa juga dilihat atau melihat dari sudut pandang expected opportunity loss. Expected opportunity loss ini seperti opportunity cost. Jadi cost atau biaya karena tidak memilih the best solution. Biaya yang muncul karena tidak memilih solusi yang terbaik. Nah, buat dulu opportunity loss table-nya, kemudian dikalikan opportunity-nya, multiply nih the opportunity loss dengan probabilitasnya sehingga dapat nanti. Minimum EOL will always result in the same decision as maximum EMV. Jadi, kalau menggunakan cara ini, expected opportunity loss, pasti hasilnya nanti akan sama, hasil keputusannya, bukan angkanya ya. Angkanya bisa jadi berbeda. Tetapi decision-nya berarti build a small plan, tadi kan kalau EMV kan build a small plan, ini yang dipilih. Berarti kalau dengan minimum EOL pun hasilnya nanti akan membangun yang small. Minimum EOL will always equal EVPE. EVPI tadi, yang expected value of perfect information. Banyak istilah ya, nanti teman-teman mungkin bisa coba lihat lagi, apa sih EVPI, apa sih EOL.
Jadi kalau dihitung opportunity loss-nya, ini kalau dihitung, di favorable paling tinggi berapa tadi? Kan 200.000. Paling tinggi, nilai paling tinggi dijadikan nilai untuk dikurangi setiap nilai yang ada. Jadi kalau di sini harusnya 200.000 dikurangi 200.000 juga sama dengan 0. Di sini 200.000 dikurangi 100.000 sama dengan 100.000. Yang di sini 200.000 dikurangi 0. Kalau nothing kan 0. Yang di sini berarti 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi minus 180.000 sama dengan 180.000 ya kan. Kalau sini 0 kurangi ruginya 20.000. Sehingga hasilnya 20.000. Ini cara memperoleh angka-angka yang ada di sini. Kemudian dikalikan. Untuk EOL large plan adalah 0,5 kali 0 kali yang ini hasil perhitungannya ini. 0 kali 0,5 kali 100.000, 0,5 dikali 200.000. Ditambah yang sebelah sini. Sehingga diperoleh 90.000, 60.000, dan 10.000. Cari yang minimum. Kenapa? Karena ini adalah biaya. Kalau biaya, karena tidak memilih solusi yang tepat, biaya sebisa mungkin cari yang paling minim. Maka hasilnya adalah 60.000 ini, biaya yang paling minim. Angkanya nggak sama antara EOL dengan EMV tadi. Kalau EMV kan 40.000 yang di sini, ya kan, 40K. Nah, kalau EOL di sini. Tetapi keduanya akan merujuk ke alternatif yang sama, yaitu construct a small plan. Ini yang jawabannya di sini. Nah, ini sensitivity analysis. Sensitivity analysis nanti teman-teman bisa lihat, dia hanya menunjukkan sebenarnya prinsipnya adalah kapan berubah. Jadi, kapan nilai P, probabilitas itu merubah keputusan. Jadi, di poin pertama adalah ketika probabilitasnya di titik 0,167 ini mulai berubah. Yang dipilih adalah yang paling tinggi, ya kan? Jadi dari 0 sampai 0,167 yang paling tinggi adalah ini. Ini adalah do nothing. Kemudian mulai 0,167 probabilitasnya sampai dengan titik ini 0,615 yang dipilih adalah yang ini. Ini itu berarti kan ini kan yang ini kan small. Sedangkan yang mulai poin 2 ke atas yang dipilih adalah yang ini. Ini adalah yang large. Gitu. Nah, sehingga kalau range of probability-nya, kalau disimpulkan, best alternatifnya adalah kalau kurang dari 0,167 do nothing, small plan itu yang ini 0,167 sampai 0,615, sedangkan yang large adalah yang lebih besar dari 0,615. Nah, itu adalah logikanya atau poin-poinnya yang disebut sensitivity analysis, kemudian bagaimana kita mencari tahu informasi nilai atau berapa biaya yang paling pantas, worth it itu pantas ya tadi, yang cocok atau cocok gitu loh. Cocok, kalau cocok itu agak kemayu ya, agak apa, gimana gitu, alay, bahasa alay. Kalau jadi yang pantas berapa, yang worth it, gitu, yang sesuai. Nah, itu yang tadi. Tetapi kita akan lebih fokus ke bagaimana kalau ada yang under risk, kemudian kita buat dia pohon keputusannya atau yang disebut decision tree. Jadi paling mudah adalah menggunakan pohon keputusan. Nah, pohon keputusan ini namanya pohon berarti dia punya induk dan punya cabang-cabang. Kalau ada, jadi decision tree, poin kedua ini, sangat berguna apabila ada beberapa sequence of decision, ada beberapa urutan keputusan yang harus dibuat. Nah, all decision tree contains decision point or node and state of nature. Jadi ada dua, decision point-nya, keputusannya itu ada node-nya. State of nature hasilnya juga ada node-nya.
Tapi node-nya itu gambarnya berbeda. Node untuk decision ini adalah yang square, yang kotak. Ini untuk decision. Jadi kalau mau apa alternatifnya ada 3. Ini keputusannya apa? Apa yang mau dibangun? Nah, circle represent state of nature-nya. Jadi misalkan, nah itu kecoret. Misalkan tadi kan kemungkinan di sini, ini kan bisa membangun large atau small atau nothing, ya kan? Nah, ketika apapun yang dipilih, ini bisa jadi pasarnya favorable atau unfavorable. Nah, ini yang bagian ini. Wisnu ikut nyoret-nyoret. Nah, coret-coret itu. Nah, kalian sebenarnya bisa ikut, tapi jangan ikut-ikut ya. Kecuali mau ikut ngajar. Nah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, itu yang square dan circle. Kemudian, ini anggap aja iklan ya kan. Kalau biasa memang tutorial-tutorial bagus itu ada endorse-nya juga. Nah, karena ini pohon, selain square dan circle, perhatikan pohon ini mulai dari kiri ke arah kanan. Merepresentasikan keputusan dan hasil. Circle represent nature, kemudian line atau branches-nya itu yang menghubungkan. Jadi garis-garis ini yang menghubungkan antara decision node dengan state of nature. Saya akan singkat saja. Jadi intinya dengan dari tadi yang kasus utama berarti kan, nah ini ya, ada satu keputusan yang harus diambil oleh Thomson Lumber Company, yaitu bisa membangun large, small, atau nothing. Jadi ada 3 cabang, ya kan? Setiap cabangnya punya state of nature. Ketika membangun large maksudnya, bisa jadi pasarnya favorable atau pasarnya unfavorable. Small juga sama, favorable dan unfavorable. Begitu juga dengan nothing. Walaupun do nothing, bisa jadi pasarnya 2 kemungkinan, favorable dan unfavorable. Tetapi, baik favorable maupun unfavorable, nilainya kan 0. Makanya di sini, dia tidak ada percabangan lagi, karena dianggap ya sudah, apapun hasilnya dia 0. Tetapi kalau large berarti keuntungannya maksimum di sini 200.000 ya kan. Ruginya 180.000 tadi kan gitu. Ini berapa? 100.000 yang di sini ruginya 20.000 kan gitu kan. Nah ini kalau ditulis seperti ini. Kemudian kita solve. Nanti kita akan dapat nilai di QM, kita akan pakai QM. Nilai di QM adalah nilai EMV acuannya. Jadi EMV-nya harusnya nanti hasilnya adalah small plan ini. EMV yang paling tinggi. Nah, saya akan cobakan supaya teman-teman punya gambaran. Discard aja biar bersih. Jadi ini, nah, buka QM-nya. Modul yang harus dipilih yang pertama adalah karena ini topik decision analysis. Pada tutorial sebelumnya di under uncertainty, kita pakai yang decision table. Nah, kali ini kita akan pakai yang decision tree, graphical. Nah, karena kita mau gambarkan dulu modelnya, tree-nya ini. Tree pohonnya, bukan mastery. Ya, ini saya geser sedikit ya. Pokoknya kelihatan. Title-nya, kalau kalian tes, tulisnya NIM. Kalau ini, saya tulis kasusnya, Thomson. Number. Objektifnya, tujuannya adalah profit, kemudian oke. Nah, cara menggambarnya sederhana sebenarnya. Jadi ada bagian kiri, ini adalah bagian untuk menggambar, yang kanan ini adalah mau tambah apa, cabang dan lain-lain. Jadi yang pertama, kotak ini adalah yang alternatif pertama. Jadi ada 3 hal yang bisa, ini decision-nya. Decision-nya apa? Bisa jadi 3 cabang, berarti kita bisa tambahkan 3 cabang.
Yang pertama adalah large. Nah, nama ini di sini bisa kita ubah-ubah di kolom yang sebelah sini, branch ini. Jadi yang pertama kalau saya tulis large, probabilitasnya biarkan dulu, kan belum di situ ya kan. Ini baru keputusan atau alternatifnya dulu. 3 alternatif, large, small, dan yang ketiga, klik aja di angkanya ini, nothing. Jadi ada 3 alternatif yang bisa diambil, ya kan. Setiap alternatif bisa jadi 2 hal, pasarnya favorable atau unfavorable. Jadi number of branches-nya ini bisa saya jadikan 2. Kalau kelebihan gimana? Ya dihapus saja. Kalau kurang gimana ya ditambah aja. Ya. Nih, misalnya kurang 1, saya tambah 1. Oh enggak, ternyata kalau cuma 2. Oh, ini ngapa nih error nih? Not valid. Continue. Nah ini saya remove. Oh, apa nih? Ya ini remove branch. Ini kurang 1 nih, yang large tadi malah hilang juga. Nah, berarti yang di sini adalah diulang ya. Jadi bisa ditambah atau dikurangi logikanya. Ya, karena ada kan menunya small, yang ini berarti jadi nothing. Nothing. Oke. Nah, ketika large, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Bisa jadi pasarnya favorable, saya singkat FM, favorable market. Bisa jadi pasarnya unfavorable market. Ketika tidak ada probabilitas yang diketahui, belum disurvei tadi oleh scientific marketing, jadi default-nya adalah probabilitasnya sama untuk semua yang terjadi. Jadi kalau ada 3 market, dia akan membagi sendiri, 0,3 masing-masing. Kalau ada 4 state of nature atau market yang bisa terjadi, baik, sedang, buruk, sangat buruk, contohnya seperti itu. Nah, itu ada probabilitasnya, dia akan otomatis membagi di QM. Default-nya. Nah, ketika favorable dan large, nilainya adalah 200.000. Ini kan. Ketika unfavorable, dia akan mengalami kerugian minus 180.000. Small juga sama, ya kan? Ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pasarnya bisa favorable dengan profit 100.000 ya, kalau yang favorable kan. Salah. 100.000. Atau marketnya bisa jadi unfavorable. Minus 20.000. Minus itu menunjukkan kerugian. Nothing, baik favorable maupun unfavorable, dia nilainya 0. Nah, nilainya ini kita bisa ganti, kalau lingkaran tadi kan state of nature. Karena tidak menunjukkan state of nature baik favorable maupun unfavorable, kita bisa ubah dia menjadi decision. Kemudian nothing ya 0. Ini probabilitasnya kok bisa muncul 1 nih, kenapa? Coba kita abaikan dulu ya. Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal saya pindah dulu. Nah, ini setelah jadi, ini di bawah saja ya. Kita solve. Nah, solution. Solution. Nah, dapat nilainya. Kalau kalian perhatikan, ini kelihatan, nggak bisa kelihatannya. Jadi, bentar, ulangi ya. Kadang-kadang suka gitu. Nah, nih, setelah selesai, kita lihat atau ada nilai EMV-nya. EMV di large adalah 10.000. Di small adalah 40.000, nothing adalah 0. Nah, yang keputusannya biasanya dia adalah yang ada warnanya juga dan lihat nilai EMV-nya kalau enggak ada. Di sini hasilnya yang dipilih keputusannya adalah yang EMV-nya 40.000. Artinya yang ini. Yang ini adalah yang small.
Sehingga keputusannya adalah bangun perusahaan yang small. Bagaimana kalau setelah survei ada perubahan prosentase market, misalkan saya cek ke survei, misalkan saya mau jual es krim, ini kan musim hujan ya, udah mulai musim hujan. Nah, ketika jual es krim, saya tanya di kelas misalkan, berapa banyak yang mau membeli? Contohnya, banyak yang, wah ini dingin, nggak mau. Kira-kira 60% mau beli, 40% mau beli, 60%-nya tidak mau. Berarti kan yang favorable market, yang dianggap bagus itu kan ketika mau beli kan. Ini Pak, probabilitasnya diganti 0,4. Sedangkan unfavorable-nya, unfavorable-nya lebih tinggi dia, 60%-nya 0,6. Nah, ini bisa diganti juga. Sama kan berarti? Yang di sini juga setelah hasil survei dia bisa berubah. Tetapi totalnya harus 1, ya kan? Kan 100%. Nah, kalau sampai contohnya seperti ini. Kalau favorable-nya 0,4 saja, sedangkan unfavorable-nya 0,6, mana yang harus dipilih? Jadi sebenarnya walaupun harus membayar, research-nya itu akan diuntungkan juga. Kenapa kok research itu mahal juga? Ada biayanya dan butuh waktu dan tenaga. Termasuk nanti kalian di sini kan belajar untuk research melalui pembuatan tugas akhir itu kan. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Nah, ini bisa juga digunakan besok ketika teman-teman besok bekerja atau punya bisnis sendiri, kalian bisa melakukan survei kalau sudah terbiasa gitu. Atau sudah punya pengalaman lah setidaknya seperti apa sih gambaran survei. Nah, kita klik. Hasilnya apa? EMV-nya memang lebih kecil, tetapi EMV-nya masih paling tinggi. Yaitu berarti membangun yang small tetap. Masih bangun small loh. Gitu. Kalau mau bangun misalkan favorable-nya ya, sekarang kita bisa jadikan pasarnya mau beli nih. Hujan-hujan, saya jual jas hujan. Jas hujan anti basah. Ya, mesti anti basah ya kalau jas hujan. Nah, 0,7, 70%, sisanya 30%. Ini contoh ya. Satu lagi nih. 70%, unfavorable-nya adalah 30%. 0,3. Kemudian kita klik. Nah, solusinya akan berubah. Ketika hasilnya probabilitasnya lebih besar yang favorable, dia berani untuk membangun yang large. Karena ini ada datanya. Bukan hanya sekedar uncertainty yang kita berdasarkan yang tutorial sebelumnya atau bahasan sebelumnya di mana berdasarkan subjektivitas dari pengambil keputusan. Optimis bangun yang large. Kalau ini, kalau ketika kita bicara soal under risk, ada probabilitasnya, kita bicara soal perhitungan yang ilmiah gitu atau ada dasar perhitungannya yang logis, lebih logis karena ada basicnya. Jadi large ini bukan karena optimis, tetapi karena data. Gitu. Nah, kalau seperti ini berarti EMV-nya 86.000. Lihat di kanan sendiri, 86.000. Bangunnya yang large. Gitu. Jadi angka EMV adalah angka untuk menentukan alternatif yang dipilih apa, bukan angka hasil pilihannya. Jelas ya? Jadi harus dibedakan mana yang keputusannya, mana yang dasar pengambilan keputusan tersebut. Ya, oke. Ini saya kembali ke sini dulu, coba kita lihat ada apa lagi di sini. Sudah habis sepertinya. Ya, tinggal latihan-latihan. Nah, sebenarnya ada lanjutannya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Jadi paling maksimal decision tree itu adalah untuk ketika ada tadi sequence decision making. Jadi ada urutan. Nah, yang tadi yang pertama kan ini kan kita di sini mau kita di sini nih second decision point. Nah, apabila ada pertimbangan lain, apakah mau melakukan survei atau tidak, itu juga satu keputusan. Jadi di halaman 41 ini dia
berbicara soal ada dua keputusan, ada dua hierarki keputusan yang diambil. Yang pertama adalah ketika teman-teman melakukan keputusan apakah mau ada survei atau tidak. Nah, itu dibuat dulu keputusannya. Kalau ada survei, hasil surveinya kan bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Kalau bagus, mana yang mau diambil keputusannya? Kalau buruk, mana yang akan diambil keputusannya? Kalau tidak melakukan survei, berarti sama seperti tadi, jelas yang small plan yang dipilih. Yang ini. Jadi, yang pertama ini, keputusannya, decision point-nya adalah survei atau tidak. Kalau survei, bisa jadi surveinya bagus, favorable, bisa jadi surveinya negatif. Kalau tidak survei, ya otomatis probabilitasnya dibuat seperti yang tadi. Ya, bisa jelas nanti yang dipilih adalah small plan, EMV-nya 40.000. Tapi kalau survei, surveinya bagus, Arthur, normal. Surveinya bagus, dia bisa membangun yang large di sini, kasus ini. Kalau buruk, ya tergantung hasil surveinya berapa angkanya. Kalau di sini angkanya seperti ini. 0,78 dan 0,22. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa coba perhatikan atau bisa dipelajari. Kita tidak sampai sana, tetapi prinsipnya sebenarnya sangat sederhana, jadi dihitung saja menggunakan tabel ini, posterior probability ini. Nah, ini. Ini diketahui prior probability adalah probabilitas dasarnya. Ini, kemudian dikalikan, dapat hasilnya tinggal dibagi. 0,35 dibagi 0,45 ini. Hasilnya 0,78 dan 0,22. Nah, angka ini yang dimasukkan ke pemodelan tadi. Ya, Pak. Nanti bisa teman-teman pelajari. Sehingga didapat seperti ini. Nah, kenapa kok ada pengurangan di sini? Ini karena ada biayanya tadi. Nah ini, the cost to conduct market study is 10.000. Jadi ada biayanya 10.000. Survei positif sekian, survei negatifnya sekian 0,55. Nah, hitung dengan tadi. Makanya di akhir ini nilainya pasti dikurangi 10.000 semua nih. Kalau kalian perhatikan di angka payoff terakhir ini. Mana sih? Nih. 200.000 kan harusnya dia jadi 190.000. Ini minus 180.000 dikurangi 10.000 lagi kan jadi minus 190.000. Kalau yang favorable dan small tadi kan 100.000. 100.000 dikurangi 10.000 jadi 90.000. Minus 20.000 ruginya dikurangi biaya 10.000 jadi minus 30.000. No plan tadi kan 0, tapi ada biayanya berarti dikurangi 10.000 jadi nilai dasarnya adalah minus 10.000 dan seterusnya. Gitu. Nanti bisa dicari tahu sehingga hasilnya ada. Hasil untuk masing-masing. Jadi ini kalau conduct market survey, lakukan. Kemudian kalau melakukan, sudah deal, kemudian kan nanti ada second decision. Terus mana yang mau dibangun? Gitu kan. Ya tergantung hasil surveinya nanti. Kalau hasil surveinya bagus, yang akan dibangun adalah large. Kalau jelek, yang dibangun small lagi. Tapi dengan adanya survei, itu akan sangat membantu. Ya, ya, oke. Ya, jadi begitu teman-teman terkait decision under risk.
Jadi kalau kita tahu dengan jelas probabilitasnya. Jadi tetap semangat, belajar di rumah. Ini sedikit pemandangan supaya walaupun study from home bisa lihat-lihat pemandangan di luar. Ini salah satu bangunan yang ada di Kanada ini. Jadi museum dia geographical, kemudian bangunannya ini agak unik, miring gitu. Ini karena waktu datang akhir tahun lalu adalah di musim mau winter, jadi daun-daunnya udah pada rontok ini. Udah musim dingin. Ya, jadi tetap semangat semuanya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Stay safe dan God bless all of you. Bye-bye.